Halo semua, aku Asdita. Video ini adalah video pertama dari seri pembahasan arsitektur microservice. Nah, di seri ini nanti kita akan belajar bersama tentang dasar microservice sampai ke deployment microservice. Materi yang ada di video ini nanti aku ambil dari beberapa buku, terus artikel, dan yang terakhir adalah pengalaman pribadiku dalam implementasi microservice. Di seri ini nantinya kita nggak akan banyak coding. Kita akan fokus ke teori-teori yang ada di microservice. Contohnya kayak pengenalan microservice, lalu kita akan membahas tentang komunikasi antar service, setelah itu kita akan membahas bagaimana memodelkan service, dan masih banyak lagi. Oke, sampai sini aja pengenalannya. Mari kita akan langsung ke materi inti dari video pertama ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pengenalan arsitektur microservice. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang arsitektur microservice, kita akan membahas arsitektur monolit. Nah, apa itu arsitektur monolit? Mari kita bahas. Kita sadari, arsitektur monolit ini udah kita implementasi nih ketika kita pertama kali belajar membuat aplikasi. Teman-teman pasti ada yang beberapa dulu membuat aplikasi toko online. Nah, di aplikasi toko online ini dulu pasti ada fitur pemesanan, lalu ada fitur produk, dan pasti ada juga fitur pencarian. Nah, arsitektur monolit ini nanti di dalam aplikasi yang besar, nanti di dalam aplikasi itu banyak fitur-fiturnya. Fitur-fitur tadi ada di satu code base. Nah, di aplikasi monolit ini, setiap komponen-komponen aplikasi akan saling bergantung dan terikat satu sama lain. Gitu. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman tentang arsitektur monolit. Nah, ini aku ada suatu diagram aplikasi pemesanan taksi yang menggunakan arsitektur monolit. Nah, jadi di satu aplikasi ini nanti ada banyak fitur. Contoh ada fitur passenger management, ada fitur billing, ada fitur notifikasi, ada fitur payment, ada fitur driver management, dan ada fitur trip management. Nah, di aplikasi ini dia menyambung ke satu database, terus dia nyambung ke beberapa adapter kayak Stripe, SendGrid, dan Twilio. Di satu aplikasi ini nanti juga dia diakses oleh beberapa klien nih, kayak ada passenger app, ada driver app, dan juga ada web UI-nya. Nah, keuntungan dari penggunaan arsitektur monolit, nanti aplikasi ini tuh lebih mudah untuk dikembangkan. Nah, untuk mendeploy aplikasi monolit ini juga gampang nih. Kita tinggal deploy satu aplikasi, lalu kita jalinin aplikasinya tadi, ya udah, kita udah bisa nih mengakses semua fitur-fitur yang ada di aplikasi. Kita juga bisa lebih mudah untuk nge-trace nih, apakah ada error di aplikasi kita ini. Arsitektur monolit ini termasuk arsitektur yang saat ini paling banyak digunain. Arsitektur monolit ini cocok untuk aplikasi yang skalanya tuh masih skala menengah ke kecil lah. Jadi kalau kita pertama kali membuat aplikasi, arsitektur monolit ini adalah arsitektur yang sangat direkomendasikan untuk diimplementasi pertama kali. Karena ya dengan arsitektur monolit kita bisa lebih mudah nih. Tadi aku sebutin lebih mudah untuk manage, lebih mudah untuk deploy, dan lebih mudah untuk error tracing. Gitu teman-teman. Selain kelebihan-kelebihan tentang penggunaan arsitektur monolit yang udah aku sebutin, arsitektur monolit juga punya beberapa kekurangan. Misal ketika aplikasi kita nih udah punya banyak fitur. Jika aplikasi ini masih tetap menggunakan arsitektur monolit, dikhawatirkan aplikasi ini tuh nantinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk proses reboot atau proses startup-nya. Selain itu, ketika kita menggunakan arsitektur monolit, kita akan terikat dengan teknologi tertentu. Misalnya kita menggunakan arsitektur monolit untuk mengembangkan aplikasi pemesanan taksi tadi ya, kita mau pakai monolit terus nih. Nah, kita tuh bakal terikat pada teknologi yang pertama kali kita pakai. Misal kita pakai teknologi PHP nih, nantinya 10 tahun ke depan kita juga harus pakai PHP gitu. Nah, aplikasi monolit juga rawan terjadi downtime. Kalau kita pakai monolit, nanti tuh kode base kita tuh pasti semakin besar ya, semakin besar seiring tambah fitur, nanti makin besar lagi, tambah fitur lagi, nanti besar lagi.
Nah, nanti tuh dikhawatirkan tuh code base yang besar bisa membingungkan kalau ada developer baru yang masuk tim gitu. Terus yang terakhir, kekurangan menggunakan arsitektur monolit itu kita bisa kekurangan manpower kalau teknologi yang dipakai adalah teknologi yang lama. Misal kita pakai database yang lama ya. Kita pakai database Postgre. Terus 10 tahun besok tuh database Postgre ini udah ketinggalan zaman gitu. Ada database baru. Contohnya ada database A gitu. Terus kita akan kesulitan nih untuk mencari orang yang masih pakai database Postgres. Nah, ini mengakibatkan tim kita kekurangan manpower gitu. Tadi kan kita udah ngebahas nih tentang arsitektur monolit. Sekarang kita akan ngebahas mengenai arsitektur microservice. Nah, di arsitektur microservice ini menganut konsep information heading. Information heading ini merupakan suatu konsep di mana menyembunyikan informasi sebanyak mungkin dan mengekspos informasi sesedikit mungkin melalui interface. Apa sih microservice ini? Nah, microservice ini merupakan suatu konsep di mana tadinya yang aplikasi besar itu dipecah menjadi beberapa aplikasi kecil sesuai dengan domainnya masing-masing. Nah, aplikasi-aplikasi yang kecil ini nantinya itu disebut sebagai service. Misal, tadi ada aplikasi pemesanan taksi ya, ada fitur driver management. Nah, nantinya fitur driver management ini menjadi satu aplikasi tersendiri yang disebut sebagai service driver management. Tiap service yang kecil-kecil tadi ini akan saling berkomunikasi melalui jaringan komputer. Nah, dengan menggunakan microservice, service-service tadi itu tidak saling terikat dengan satu sama lain. Satu service yang mengalami down, nanti service-service yang lain tuh tetap bisa berjalan dan tidak terpengaruh gitulah. Jadi ini ada diagram yang bisa kita jadikan panduan untuk lebih mudah untuk memahami microservice. Jadi ini, tadi kan aplikasinya itu aplikasi pemesanan taksi ya. Nah, jadi nanti dia sendiri-sendiri nih, ada passenger management service, ada driver management service, ada trip management service, ada notification, ada payment, dan ada billing. Ini tuh semuanya saling terpisah satu sama lain. Dan nantinya beberapa service ini akan saling berkomunikasi melalui jaringan komputer gitu. Lagi down gitu, dia lagi nggak bisa diakses, maka beberapa service yang lain tetap bisa diakses gitu. Dengan menggunakan arsitektur microservice, kalau ada developer baru nih, dia tuh pasti bakal lebih mudah untuk memahami aplikasinya. Contoh dia masuk ke tim trip management. Nah, dia nanti ngurusinnya ya trip management service aja. Dia nggak bakal tak-atik ke service yang lain. Jadi skopnya tuh lebih kecil lah. Gitu. Nah, karena aplikasinya itu dipecah menjadi service-service kecil, yang kita tuh deployment-nya nanti dia mandiri nih. Dia nanti kita bisa deploy service management sendiri. Nanti kita bisa deploy service payment sendiri. Nah, karena itu nanti service kita akan proses startup-nya bisa lebih cepat. Itu ada beberapa kekurangan ketika kita menggunakan arsitektur microservice. Yang pertama, biaya pengembangan yang mahal. Ketika kita menggunakan monolith, kita hanya perlu untuk maintain satu aplikasi. Nah, ketika kita pindah nih ke microservice, kita harus maintain banyak aplikasi atau banyak service. Nah, bayangin aja nih, satu lalu banyak, pasti ada kenaikan biaya untuk memaintain banyak service tadi nih. Terus kita jadi punya banyak teknologi juga nih yang harus di-maintain. Misal kita pakai database Postgre, kita pakai MySQL, kita pakai Cassandra, kita pakai MongoDB. Nah, kita tuh harus bisa nih memaintain 5 database tadi. Terus untuk error tracing ini juga kita bisa susah nih untuk error tracingnya. Contoh nih, terjadi error di service management. Apakah yang error nih service management, bener-bener service management,
atau service lain nih yang error, yang berpengaruh ke service management. Nah, kita harus bisa mengetrace nih dari mana errornya, terus imbasnya kemana gitu. Nih, kita harus pindah dari monolith ke microservice. Yang pertama, aplikasi monolith kita itu udah bisa melayani active user. Contoh aplikasi monolith kita tuh ternyata udah punya 1000 active user. Nah, ketika semua active user nih mengakses aplikasi kita, ternyata aplikasi kita ini tuh udah lemot gitu speednya, kita udah coba meng-upgrade RAM, kita udah coba upgrade database-nya, tapi masih lemot nih. Nah, di saat itulah kita ada opsi untuk migrasi ke aplikasi dengan arsitektur microservice. Terus yang kedua, kalau tim kita nih udah paham nih tentang aplikasi microservice, nah kita bisa tuh secara bertahap untuk migrasi dari monolith ke microservice. Nah, kesimpulannya dari video ini, arsitektur monolith adalah satu aplikasi yang terdiri dari banyak fungsi. Nah, arsitektur microservice ini memecah aplikasi yang besar tadi menjadi beberapa aplikasi kecil yang sesuai dengan domain dan fungsionalitasnya. Jika di monolith ini disebut aplikasi, maka di microservice ini disebut sebagai service. Nah, aplikasi yang baru dibuat lebih baik menggunakan arsitektur monolith. Nah, jika dinilai aplikasi monolith ini udah nggak sesuai dengan active user atau udah menghambat proses bisnisnya aplikasi, maka kita dianjurkan untuk migrasi ke arsitektur monolith. Nah, aplikasi monolith ataupun aplikasi microservice ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita tuh mengkalkulasikan nih, kita lebih baik masih menggunakan monolith atau lebih baik kita sudah mulai untuk migrasi ke microservice. Aku kira cukup sampai sini pembahasan kita untuk dasar microservice. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi bagaimana antar service di microservice bisa saling berkomunikasi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar di bawah jika ada saran dan masukan.